Ke informasi lain, pemirsa, penjagaan ketat dilakukan di Polsek Ciracas pasca perusakan yang terjadi pada Sabtu dini hari kemarin. Hari ini, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT di kantor Polsek Ciracas, Jakarta Timur juga tetap dibuka. Inilah kondisi kantor Polsek Ciracas, Jakarta Timur, Minggu pagi. Penjagaan tidak hanya melibatkan anggota Polri, tetapi juga anggota TNI. Penyiraman sekaligus pembersihan puing-puing bangunan serta sisa kendaraan yang dibakar juga dilakukan oleh tim damkar dibantu personel Polsek Ciracas dan TNI. Meskipun sepi aktivitas, pelayanan pengaduan masyarakat tetap beroperasi. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menyampaikan permintaan maaf atas insiden perusakan dan pembakaran yang terjadi di Polsek Ciracas Sabtu dini hari. Andika memastikan TNI AD akan mengawal tindak lanjut pasca perusakan. Jadi kami mohon maaf atas kejadian tersebut dan kami akan mengawal agar ada tindak lanjut termasuk memberikan ganti rugi terhadap biaya perawatan rumah sakit maupun kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh para pelaku. Untuk personel-personel yang pelakunya adalah prajurit Angkatan Darat, maka TNI Angkatan Darat akan menangani langsung, disupervisi oleh Puspom TNI. Terkait peristiwa ini, 12 prajurit TNI Angkatan Darat telah menjalani pemeriksaan di Polisi Militer Kodam Jaya. Sementara 19 prajurit lainnya masih akan dipanggil. Dari Jakarta, Imran Tajudin, Junet, TV One, mengabarkan. Seperti apa kondisi terkini di Polsek Ciracas pada sore hari ini? Kita bergabung bersama rekan kami, ada Agita Malika. Agita, laporan terbaru dari sana. Ya, selamat sore Alfat dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa pada hari Minggu ini memang kami memantau untuk kondisi di Polsek Ciracas ini sepi aktivitas. Namun khusus untuk pelayanan SPKT atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu ini tetap dibuka bahkan hingga 24 jam ke depan. Selain itu tidak hanya SPKT, Alfat dan juga pemirsa, namun juga SKCK dan beberapa pengaduan lainnya. Tadi kami memantau memang ada beberapa masyarakat yang datang dan tetap melakukan pengaduan meskipun tidak terlalu banyak, dikarenakan ini memang hari Minggu dan bukan merupakan hari kerja, namun Polsek Ciracas juga tetap membuka pelayanan bagi masyarakat yang ingin melakukan pengaduan maupun mengadukan begitu permasalahan. Selain itu juga kita memantau untuk kondisi pengamanan yang dilakukan di sekitar Polsek Ciracas ini. Sejak tadi kami memantau penjagaan memang lebih diperketat, khususnya personil yang dikerahkan tidak hanya terdiri dari polisi saja, namun juga dari TNI. Kurang lebih TNI ini ada berjumlah 25 personel dan mereka berjaga bergantian, shiftnya bergantian begitu. Selain itu juga kami melihat ada didirikan tenda pengamanan dari petugas gabungan atau polisi dan juga TNI. Tadi kami juga melihat dari pihak pemadam kebakaran atau damkar juga melakukan sejumlah pembersihan dari bangkai kendaraan yang terbakar dan juga melakukan pembersihan terhadap sisa-sisa kerusakan yang terjadi pada tanggal 29 dini hari lalu. Selain itu juga untuk kondisi di sekitar pintu masuk untuk gerbang sendiri, Alfat dan juga pemirsa, ini sebelumnya jika kita mengetahui pada saat kerusuhan ini dirobohkan begitu, namun hingga saat ini sudah kembali didirikan dan untuk kondisi di lapangan atau di halaman di Polsek Ciracas ini juga sudah bersih dan sudah disiram. Dan kami juga bisa menyampaikan jika untuk melihat kondisi gedung di Polsek sendiri, ini memang untuk bagian yang terdampak tidak terlalu banyak, hanya di bagian depannya saja, khususnya untuk di ruangan Kapolsek dan juga Wakapolsek. Sementara itu untuk ruangan Bimas, kemudian Reskrim, bahkan untuk ruang tahanan sendiri ini tidak terganggu. Untuk tahanan atau ruang tahanan di Polsek Ciracas sendiri bahkan masih menampung tahanan di Polsek Ciracas dan tidak dipindahkan. Nah, rencananya esok pagi pihak kepolisian bersama juga dengan TNI akan mulai memperbaiki kerusakan-kerusakan lainnya seperti bagian gedung, khususnya untuk di ruangan SPKT sendiri di bagian kacanya begitu dan juga di bagian atap.
Dan kami informasikan jika ada masyarakat yang mungkin terdampak atas peristiwa kerusuhan yang terjadi pada tanggal 29, mungkin ada barang-barang berharga yang hilang, ini masyarakat dapat melaporkan ke Polres Ciracas untuk melaporkan kehilangan barang-barang berharga mereka pada tanggal 29. Tadi kita juga sudah mendengar pernyataan dari Kepala Staf Angkatan Darat pada siang hari tadi yang sudah melakukan konferensi pers yang mengatakan bahwa pihaknya akan membuat mekanisme agar semua yang menjadi pelaku maupun terdakwa bertanggung jawab untuk mengganti segala kerusakan yang terjadi pada tanggal 29. Selain itu juga mereka bertanggung jawab untuk membiayai pengobatan bagi korban-korban yang mengalami luka maupun cedera-cedera lainnya. Kami informasikan bahwa berdasarkan pernyataan dari Polsek Ciracas sendiri, untuk kendaraan yang terdampak atau terbakar kurang lebih ada sebanyak 6 kendaraan, terdiri dari 2 kendaraan yang dibakar, sementara untuk 4 kendaraan lainnya merupakan kendaraan pribadi maupun kendaraan dinas. Namun sementara itu untuk aktivitas di Polsek Ciracas seluruhnya dapat kami katakan berlangsung normal, tidak ada mungkin aktivitas yang dipindahkan ruangan begitu, melainkan semuanya berlangsung seperti biasa, dan untuk SPKT juga masih dibuka hingga 24 jam ke depan. Sementara demikian, Alfat. Agita Malika, informasi langsung dari Polsek Ciracas. Pemirsa, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengungkap hasil pengusutan terbaru kasus penyerangan dan perusakan markas Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Informasi terbaru disampaikan oleh Panglima TNI didampingi Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz saat transit di Lanut Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Apa yang sudah terjadi yang dikatakan bahwa prajurit MI telah dikeroyok oleh orang tidak dikenal dan menyebabkan luka-luka. Dari keterangan saksi dan rekaman CCTV bahwa luka yang ada di prajurit MI bukan karena pengeroyokan, tapi akibat kecelakaan tunggal. Dan hal itulah yang dijadikan titik awal pendalaman oleh Komandan Garnison untuk memanggil saksi-saksi, diantaranya adalah 12 orang yang sudah diperiksa, dan tadi pagi sudah mengakui 3 orang tersebut karena hampir seharian diperiksa oleh Denpom. Ketiga orang tersebut adalah pelaku pengerusakan sepeda motor, kendaraan. Kemudian dikembangkan lagi terkait handphone milik prajurit MI, dan ditemukan bahwa prajurit MI telah menghubungi 27 rekannya, dan itu akan dijadikan pengembangan lebih lanjut. Dari data-data di lapangan bahwa yang pertama terkait laka tunggal yang menimpa prajurit MI, dan termasuk yang kedua CCTV terkait pengerusakan, semuanya sudah diambil oleh Denpom. Dan saya sampaikan juga dalam rekaman CCTV yang kedua ketika terjadi pengerusakan, terlihat ada sepeda motor dengan 2 orang yang diduga kuat melakukan pengerusakan, sehingga nantinya dari saksi-saksi yang sudah diperiksa, diantaranya adalah 12
sudah mengaku 3 orang, 27 yang ada di handphone prajurit TNI, dan 2 yang ada di CCTV akan terus dilakukan pemeriksaan. Apabila memang terbukti, maka akan dilakukan tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.